Halo semua, perkenalkan, saya Nurarti Nabila dengan NPM 042 dari kelas B, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh LIF Unpad terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa Universitas Pajajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pembelajaran menggunakan LIF Unpad terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa. Yang melatar belakangi mengapa saya memilih untuk meneliti mengenai hal ini adalah media digital memiliki peranan yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu sebagai sarana yang efektif dan efisien karena dapat mempermudah dalam perolehan dan penyampaian informasi, serta dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan penyajian informasi yang menarik. Teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju pada era revolusi 4.0 memiliki dampak pada proses pembelajaran modern seperti saat ini. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, demikian pula sistem pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik dari segi sistem, alat, maupun media yang digunakan. Menurut Gunawan dan rekan-rekannya, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran dimaksudkan untuk mengefektifkan penyampaian pembelajaran. Berdasarkan laporan dari Allen dan Seaman tahun 2010, 63% kepala akademik percaya bahwa pendidikan secara daring adalah strategi utama dalam rencana jangka panjang mereka. Pembelajaran secara daring menggunakan e-learning mulai diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi. Begitu pula dengan Universitas Pajajaran yang menggunakan Learning Management System (LMS) LIF Unpad sebagai media e-learning. LMS memungkinkan komunikasi dua arah yang fleksibel, di mana mahasiswa dapat mengakses materi ajar yang tersedia kapanpun dan dimanapun tanpa bergantung pada pengajar dalam segi jadwal. Selanjutnya itu literatur review. Yang pertama ada pembelajaran e-learning. Prestiadi dan kawan-kawan menjelaskan e-learning sebagai kegiatan belajar mengajar yang menjadikan teknologi informasi berupa komputer dengan fasilitas komunikasi dan multimedia sebagai media utama dalam proses menyampaikan bahan ajar dan interaksi yang terjadi antara pelajar dengan pengajar. Prosedur untuk memperkenalkan e-learning ke dalam pendidikan dapat dibagi menjadi desain konten dan fitur platform. Dalam hal ini, hasil belajar secara keseluruhan, masing-masing faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Lalu ada kepuasan pembelajaran mahasiswa. Kepuasan ini didefinisikan sebagai tingkat kenyamanan dan kepuasan yang dimiliki seseorang dalam pengalamannya menggunakan platform e-learning untuk kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada teori TAM atau teori teknologi acceptance model. Dalam teori TAM, terdapat dua komponen yang penting yang mempengaruhi penilaian subjektif kinerja dan mengarah ke elemen perilaku adopsi pengguna. Dalam Teng dan Sin tahun 2012, dijelaskan bahwa perceived usefulness dapat disimpulkan dengan jika pengguna menemukan sistem yang berguna, mereka akan memiliki sikap positif terhadapnya. Lalu, perceived ease of use didefinisikan sebagai jenis sumber daya terbatas yang harus dialokasikan seseorang untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, sistem yang mudah digunakan adalah sistem yang membutuhkan lebih sedikit usaha. Hipotesis yang akan diteliti adalah hipotesis 1, terdapat pengaruh antara fitur platform dalam LMS LIF Unpad terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa. Hipotesis 2, terdapat pengaruh antara desain konten dalam LMS LIF Unpad terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa. Hipotesis 3, terdapat pengaruh antara perceived usefulness dalam LMS LIF Unpad terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa. Dan hipotesis 4, terdapat pengaruh antara perceived ease of use terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa aktif Universitas Pajajaran, yang sampelnya berdasarkan hitungan dengan bantuan aplikasi Gpower, didapat sampel sebanyak 107 orang. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 234 sampel untuk meminimalisir error yang mungkin terjadi. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan secara daring dalam bentuk kuesioner menggunakan Google Form dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, untuk teknik samplingnya, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu convenience sampling. Nah, dari data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, dengan hasil sebagai berikut. Nilai loading factors dari seluruh instrumen variabelnya lebih dari 0,5, yang berarti seluruh instrumennya terbukti valid. Lalu,
Untuk data yang terkumpul juga sudah terbukti reliable yang dapat dilihat pada nilai Cronbach alpha dari setiap variabelnya yang lebih dari 0,6. Selanjutnya adalah hasil uji regresi. Berikut merupakan hasil uji hipotesis menggunakan regresi linear. H1, hubungan antara platform function terhadap kepuasan mahasiswa menunjukkan nilai p-value sebesar 0,008 yang lebih besar dari 0,005 yang berarti H1 ditolak. Lalu H2, hubungan antara konten desain terhadap kepuasan mahasiswa yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,635 yang lebih besar dari 0,005 yang berarti ditolak juga H2. Lalu H3, hubungan antara perceived usefulness terhadap kepuasan mahasiswa yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,615 yang juga lebih besar dari 0,005, berarti H3 juga ditolak. Lalu H4, hubungan antara perceived ease of use terhadap kepuasan mahasiswa yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005, berarti H4 diterima. Jadi kesimpulannya, dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu dari 4 variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel X perceived ease of use yang berpengaruh terhadap variabel Y kepuasan pembelajaran mahasiswa di Universitas Pajajaran. Sementara itu, platform function, content design, dan perceived usefulness tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembelajaran mahasiswa di Universitas Pajajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.